Kita gambarkan kalau seandainya seorang pemimpinnya saja seperti itu, tentu masyarakat akan menggambarkan seperti yang dia lakukan, ya kan? Mau nggak mau, dia telah menunjukkan sesuatu yang nggak baik, nggak bagus ya. nggak bagus. Bagi saya, Bro Hasan, pemimpin itu adalah menderita. Menderita. Kisah yang menggambarkan sosok gubernur termiskin. Ini kan ada. Iya. Kenapa harus demo ujung-ujungnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Hari ini adalah momen kedua di acara BBS Bincang-Bincang Santai. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang begitu luar biasa. Yang kita undang itu cukup lama gitu. Hampir sebulan kita mengundangnya baru bisa. Inilah dia Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau, Safrul Ardi. Ya, sebelum kita bincang-bincang santai dengan beliau, kita persilakan dulu dia untuk memperkenalkan Mas Bro dulu. Perkenalkan diri. Makasih Mas Bro Hasan yang telah mengundang ke channel YouTube Arpaunas TV. Iya. Senang rasanya bisa menghadiri. Sebelumnya perkenalkan, saya Safrul Ardi, mahasiswa Universitas Riau, jurusan matematika. Saat ini diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Riau. Memang aktivitas di lingkup mahasiswa lah, Bro Hasan. Berarti menjadi pemimpin itu sudah banyak ya jenjangnya ya, mulai dari jurusan, gubernur fakultas, baru lanjut ke universitas. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi presiden, ikuti langkah-langkahnya dulu. Jadi pemimpin minimal, pemimpin komting ya, angkatan. Angkatan menjadi jurusan baru presiden. Buat adik-adik yang masih baru ingin menjadi presiden mahasiswa, itu dia langkahnya. Oke, bicara-bicara tentang kepemimpinan ya. Karena di sini sudah ada seorang pemimpin presiden mahasiswa, lingkup mahasiswa ya, lingkup mahasiswa ya, presiden mahasiswa Universitas Riau. Bicara kepemimpinan ya, tidak lepas dari kebijakan-kebijakan, benar ya? Benar Bro Hasan. Kemudian pemimpinan itu sendiri, sebelum masuk ke kebijakan, pemimpin sendiri itu arti bagi seorang Safrul Ardi apa? Kepemimpinan itu sendiri. Kalau bagi saya Bro Hasan, pemimpin itu adalah menderita. Karena saya mengutip perkataan dari Buya Hamka. Beliau mengibaratkan pemimpin ini adalah sebuah penderitaan. Karena dasarnya itu tidak lain adalah tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini akan menghasilkan yang namanya sebuah pertanggungjawaban, seperti itu ya kan? Karena sudah ada tanggung jawab dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Dari gambaran pertanggungjawaban tersebut, ya mau nggak mau, kalau kitanya orang Islam ya Bro Hasan ya ingat akhirat. Perhitungan amal dan dosa itu juga ada. Itulah bagian dari sebuah yang lebih kita khawatirkan. Ya bagi kalau orang yang memahami, ketika dia mendapati sebuah amanah ataupun sebuah jabatan, itu tergambarnya itu tidak lain adalah akhiratnya. Ya. Pemimpin itu seperti itu ya. Kalau menurut dari Safrul Ardi, Bro selaku presiden mahasiswa Unri, itu seperti itu. Jadi pemimpin adalah orang yang menderita. Siap menderita ya, atau lebih tepatnya? Ya siap menderita. Siap mendengarkan. Ya, benar. Penderitaan, siap melakukan perubahan hasil akibat pelayanan kepada rakyat, ya kan? Jadi pemimpin itu enggak yang seperti yang kita bayangkan adalah seseorang yang benar-benar akan melakukan otoriter terhadap sebuah yang dipimpinnya, tapi lebih melayani gitu ya. Benar Bang Hasan. Bicara tentang pemimpin tidak lepas dari kebijakan. Benar ya? Benar ya. Bicara tentang kebijakan, kita lihat akhir-akhir ini ada yang lagi viral nih di Indonesia khususnya, tentang kebijakan yang penuh kontroversial, yakni Omnibus Law. Gimana nih tanggapan dari Mas Bro? Kita selaku mahasiswa Bro Hasan, ya benar-benar sangat menyayangkan sikap pemerintah pusat sekaligus DPR RI, Dewan Perwakilan kita Bro Hasan. Kita menilai apa saja yang mereka baru keluarkan, yang baru mereka sahkan itu sama sekali tidak pro ke rakyat. Maka memang kita menilai Omnibus Law ini sebuah undang-undang yang patutnya dibatalkan dan patutnya ditinjau ulang dari pemerintah pusat, dikarenakan masyarakat
bawah di sini benar-benar menilai undang-undang ataupun kebijakan yang baru dikeluarkan itu sama sekali tidak pro untuk rakyat dan sama sekali tidak menghasilkan sebuah kebaikan untuk rakyat kecil. Itu Bro Hasan, karena memang undang-undang di sini lebih mengarah ke miliknya investor, miliknya investor, kepentingan asing. Jadi ya makanya kalau seandainya udah kepentingan investor, tentu kita menilai ya, orang memikirkan ekonomi saja nih gitu kan. Oke, kalau ekonominya untuk Indonesia dan nantinya kemajuan negara kita dan masyarakat kecil itu makmur gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada. Itu yang sering kita dengar curhatan masyarakat itu sama sekali nggak ada nih ke kita. Jadi masyarakat kita itu hanya sebatas ya kerja, cari makan. Yang tahunya sekarang, tahunya saat ini itu aja. Kalau Bro Hasan tahu, ya susah sekarang negara kita katanya. Penting cari kerja, dapat untuk makan, udah itu aja lagi. Kan sebegitu sedihnya kita Bro Hasan. Dan juga memang di Omnibus Law ini mungkin yang viralnya itu kan ada berbagai sebenarnya pembahasan itu ada begitu banyak. Karena Omnibus Law ini mengandung sebenarnya itu beberapa undang-undang yang disatukan. Oh gitu. Nah, jadi cuma yang lagi viral itu kan berkaitan dengan buruh aja. Mungkin Bro Hasan taunya itu juga. Ya, kirain tentang ini buruh nih. Mungkin kawan-kawan di sana yang di rumah tuh mikirnya, ini kan buruh, saya kan bukan buruh, saya kan buruh bisa. Sebagian pasti yang mikir itu ya. Tapi sebenarnya banyak Bro Hasan, bukan hanya buruh, tapi nanti lingkungan hidup kita Bro Hasan. UMKM-nya, bahkan hak perempuan juga ada seperti itu. Jadi ada begitu banyak sebenarnya yang terkandung di dalam itu. Jadi memang kalau seandainya kita melihat satu sisi saja, ketika mungkin itunya selesai gitu ya kan, mungkin kita ya udah diam seperti itu. Maka kita sampai saat ini terkhusus mahasiswa BEM Unri, BEM seluruh Indonesia itu sampai saat ini masih menuntut Presiden Jokowi itu untuk menerbitkan Perpu ini Bro Hasan ya. Gunanya untuk membatalkan undang-undang ini. Begitu luar biasa perjuangan mahasiswa ya. Yang kemarin demonya sampai luar biasa ya. Benar. Di seluruh Indonesia. Bahkan begitu ramai, bahkan ada kisah-kisah lucu kan ketika demo sampai ada viral-viralnya kan. Nah, itu kira-kira demo itu memang harus dilaksanakan atau gimana? Atau kita cukup memberikan surat gitu? Ya kalau kita versi mahasiswanya Bro Hasan, tentu dengan gaya intelektual kita persiapkan. Kenapa sih kita harus membuat demo? Iya, kenapa harus demo ujung-ujungnya? Karena sebenarnya kan pertama kita bisa melakukan audiensi di sana. Tapi ketika nggak didengarkan lagi Bro Hasan, gimana? Apakah hanya sebatas audiensi doang gitu ya? Ya mau nggak mau ya turun. Tapi ingin saya pesankan, mahasiswa turun itu mereka itu sudah melakukan kajian. Jadi jangan sampai keluar bahasa-bahasa yang menyatakan alah hasil turun nih, nggak tahu nih, nggak mempersiapkan ini. Itu kan bahasa-bahasa yang dilontarkan. Sebenarnya nggak seperti itu mahasiswa. Sekarang mungkin mahasiswa mendengarkan itu dari yang lain ya nih asal turun aja nih mahasiswa. Sebenarnya tidak Bro Hasan. Ada begitu banyak hal yang sudah dipersiapkan. Jadi dengan persiapan, dengan kajian-kajian yang dilakukan. Mungkin sahabat-sahabat harus tahu tuh ketika kita akan demo itu bukan semata-mata demo. Demo langsung buat anarkis gitu kan. Tidak, itu merupakan yang sudah dibilang tadi adalah hasil dari tahapan-tahapan, mulai dari ada kajian-kajian, kemudian ada surat menyurati gitu kan. Kemudian ada diskusi internal baru demo gitu. Jadi buat teman-teman tuh jangan semata-mata nganggap itu kan demo itu kan pasti orang-orang pasukan nasi bungkus, ada tanda kutip seperti itu. Orang demo itu adalah orang-orang yang udah dibayar untuk demo, nanti dikasih nasi bungkus gitu. Itu memang berseliweran juga informasi-informasi seperti itu. Itu sebenarnya kalau Bro Hasan kita ingin klarifikasi, itu tidak lain adalah ingin menjelekkan gerakan-gerakan yang dibangun. Jadi seolah-olah nanti ketika ada yang turun itu udah dicitrakan buruk saja. Dicitrakan ini buruk loh, ini segala macamnya. Padahal disuarakan itu kepentingan rakyat. Dikarenakan pencitraan yang dilakukan tadi, yang seolah-olah dianggap buruk segala macam, itu bahkan bisa membekas dengan masyarakat. Maka pada kesempatan ini juga ingin kita informasikan apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu
itu benar-benar dipersiapkan secara matang seperti Iya, itu. Jadi benar. nggak asal sembarangan Asal turun ke jalan. maju, Iya. ajar, Iya, dobrak benar. tembok enggak ya? Nggak ada seperti itu. Dan juga setahu saya tuh mahasiswa ini tidak akan melakukan perlawanan ya. Benar. Ketika tidak ada tindakan yang apa ya, yang benar-benar Tidak mungkin apa? kalau seandainya melakukan hal yang represif ya kan. Nah, sebenarnya mahasiswa itu datang menyampaikan, berharap dengan apa yang mereka ingin dapatkan tadi. Pertama ya tentunya kebijakan yang dihasilkan itu yang pro ke rakyat seperti itu. Jadi mahasiswa itu menyampaikan memang dipersiapkan secara matang, nggak akan melakukan anarkis. benar-benar. Cuma ya digambar-gambarkan lah, dicitrakan lah nanti mahasiswa ini aksi anarkis sih. Nggak akan pernah mahasiswa itu kepikiran dengan hal itu. Iya. Apalagi isu-isu terbaru ada penyusup. Ya, Nah, ini dia yang kemarin ada halte dibakar, yang dituduhkannya ini mahasiswa yang bakar. Iya. Padahal kan ada oknum yang lain. Oknum, ya. Cuma ya seolah-olah karena satu orang dua orang semua yang turun aksi ke jalan itu tergambarkan dengan hal-hal yang seperti dilakukan itu. Tapi sebenarnya negeri ini tidak akan banyak demo. Ketika keadilan itu, Benar. kesejahteraan itu sudah ada. Ya, nggak? benar. Ketika kebijakan yang dikeluarkan sudah pro ke rakyat, masyarakat sejahtera, merasakan apa yang ada terkandung dalam bumi ini, tidak akan ada sama sekali terjadi hal-hal yang kita lihat selama ini. Berasa. Tapi ada di satu pihak nih yang orang-orang yang nggak ikut demo. Iya. Alangkah lebih baiknya kan kita bisa menasihatinya secara sendiri-sendiri. Kenapa harus di demo? Itu kan membuat malu mereka, gitu. Iya. Gimana tanggapannya? Ya, pertama kita sampaikan Bro Hasan, bahwasanya memang ketika mahasiswa itu ingin turun, dia melakukan step by step tadi. Step by step tadi sudah. Iya, step by step tadi dilakukan. Apakah dengan cara baik-baiknya, ya kan? Bukan berarti kita turun ke jalan itu dengan cara tidak baik, Bro Hasan. Itu juga bentuk dalam penyampaian aspirasi. Ketika nggak lagi didengar segala macam, tentu itu yang harus dilakukan. Agar benar-benar melihat bahwasanya ini loh, ada orang yang tidak pro dengan kebijakan yang dikeluarkan tadi, karena rasanya itu sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Iya benar. Jadi memang pandangan-pandangan yang dilakukan, gerakan-gerakan dibangun tadi itu memang ada begitu banyak caranya, Bro Hasan. Nggak mungkin kan audiensi udah disampaikan, seringnya itu kita kena tipu, Bro Hasan. Ketika diaudiensikan, ya oke, nanti kita akan masukkan ini, kepentingan ini sesuai dengan rakyat segala macam. Ketika keluar habis selesai dari audiensinya, enggak juga, Bro Hasan. Jadi hanya berupa janji-janji manis gitu. Itu yang membuat ada begitu banyak kecewa dengan para pemangku kebijakan ini. Jadi pemimpin itu berat ya, baik tekanan dari internal maupun dari eksternal. Iya, pasti. Mulai dari netizen yang paling banyak komennya kalau ketika ada sesuatu yang viral tuh, netizen yang paling banyak komennya gitu ya. Jadi bicara tentang ini kan terkait dengan pemimpin ya. Apalagi kita mau mengadakan pilkada gitu ya. Orang hari ini tidak menerapkan konsep yang Bro bilang tadi, katanya kan pemimpin itu adalah siap menderita. Dan hari ini orang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin. Saat ini kan mau nggak mau, corona mau nggak corona, pilkada harus tetap laksanakan. Gimana? Sebenarnya lebih mengarah ke ada apa? Ada apa? Gitu ya kan?